Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Afrian dengan NIM A1A121066 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rosmiati SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu topik atau kasus yang berhubungan dengan materi kelompok saya yang sebelumnya pernah dipresentasikan, yaitu organisasi dan manajemen bisnis. Untuk lebih spesifik lagi, pada saat ini saya mengangkat kasus yang terjadi di dalam perusahaan CV Blessing White, di mana terjadi konflik antara manajer operasional dan manajer administrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah unit usaha yang sangat banyak yang tersebar di seluruh Indonesia. 57,9 juta UKM tersebar di seluruh Indonesia dan hampir 95% bisnis yang ada di Indonesia merupakan family business atau bisnis keluarga. Tentunya dalam menjalankan organisasi dan manajemen bisnis akan menghadapi beberapa rintangan yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Dan tidak terkecuali pula pada saat ini terjadi pada perusahaan CV Blessing White. Konflik yang terjadi antara manajer administrasi dan manajer operasional bermula ketika pada tahun 2013, owner memberikan jumlah gaji atau penerimaan pendapatan dengan jumlah yang sama. Tetapi pada tahun 2015, owner memberikan bonus kepada manajer administrasi dengan jumlah 1 juta dengan alasan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Ternyata pemberian bonus ini yang mengakibatkan penerimaan pendapatan yang berbeda antara manajer operasional dan manajer administrasi, mengakibatkan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh manajer operasional karena dia merasa bahwa seharusnya gaji yang diterimanya sama karena kedudukan mereka sama. Untuk manajer operasional dalam perusahaan ini bernama Bahsori, manajer keuangan, manajer administrasi maksud saya bernama Wiwiw, dan Vero yaitu pemilik atau owner dari CV Blessing White. Akibat dari konflik yang terjadi yang disebabkan oleh penerimaan pendapatan yang berbeda antara manajer operasional dan manajer administrasi tentunya akan mengganggu jalannya perusahaan tersebut, di mana mengakibatkan kurangnya kinerja yang dilakukan oleh manajer operasional karena merasa tidak adanya keadilan dalam perusahaan tersebut dan beranggapan bahwa manajer administrasi mencari muka kepada pemilik perusahaan. Dampaknya apa yang dapat dirasakan ketika terjadi konflik? Banyak sekali dampak yang mengakibatkan pencapaian tujuan dalam perusahaan sulit tercapai. Yang pertama, karena akibat konflik ini, komunikasi antara manajer administrasi dan manajer operasional menjadi kurang baik dan sangat terganggu. Sebagai contoh terjadi ketika manajer administrasi ingin melakukan pembicaraan dengan manajer operasional, maka manajer operasional menghindari atau menjaga jarak dengan manajer administrasi. Kemudian yang kedua, selain dari komunikasi juga mengganggu motivasi kerja dari manajer, terutama manajer operasional, karena perbedaan gaji yang diterima, kemudian gaji yang diterima atau bonus yang diterima, dan mengakibatkan tentunya kinerja akan menjadi kurang optimal. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya sebenarnya masalah yang terjadi merupakan masalah konflik antara individu dengan individu. Tetapi di dalam perusahaan CV Blessing ini, masalah tersebut juga merembet kepada anggota bawahan yang terjadi di dalam manajer operasional dan manajer administrasi. Hal ini terjadi karena emosi yang sesaat yang dimiliki oleh manajer operasional sehingga mengakibatkan dia mempengaruhi anggota divisinya untuk menjadi lebih mandiri dan menjaga jarak dengan anggota divisi manajer administrasi.
hingga suatu ketika pernah terjadi salah seorang anggota divisi manajer administrasi mengalami kasus atau menangani kasus perbedaan stok barang selisih barang yang terjadi dalam perusahaan tersebut dan mengadukannya kepada bagian divisi operasional. Tetapi ternyata anggota dari divisi administrasi tersebut mendapatkan respon yang kurang baik dari divisi operasional yang dianggapnya terlalu acuh atau tidak mementingkan perusahaan tersebut dan bersifat tidak mempedulikan. Padahal hal tersebut tentunya seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara divisi operasional dan divisi administrasi. Ketika kita memahami konflik yang terjadi di antara manajer operasional dan manajer administrasi, kita dapat menghubungkannya dengan berbagai macam materi yang ada dalam organisasi dan manajemen bisnis. Konflik yang terjadi tersebut diakibatkan yang pertama tentunya karena kurangnya komunikasi dari owner atau pemilik perusahaan tentang penjelasan perbedaan penerimaan gaji yang didapatkan antara manajer operasional dan manajer administrasi. Kemudian selanjutnya karena konflik ini juga akan mengganggu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dan akibat dari konflik ini dapat kita simpulkan juga bahwa komunikasi yang terjadi dalam perusahaan CV Blessing White kurang optimal dan manajer kurang menjalankan fungsinya, yaitu perannya sebagai directing atau pengarah kepada bawahannya. Justru dalam kasus ini, manajer operasional terutama mendirecting bawahannya untuk menjauhi atau tidak bekerja sama dengan divisi lainnya. Hal tersebut sangat disayangkan. Kemudian yang kedua, komunikasi yang ada dalam perusahaan tersebut kurang baik, padahal dalam organisasi komunikasi merupakan komponen yang sangat penting untuk kelanjutan perusahaan tersebut. Dengan melihat konflik yang ada, dapat diberikan beberapa saran agar permasalahan ini dapat diselesaikan. Kemudian mulai dari saran yang diberikan kepada owner, yang pertama, tentunya sang pemilik perusahaan seharusnya lebih mempertimbangkan pemberian gaji atau bonus atau tunjangan lainnya kepada bawahannya, tidak hanya mempertimbangkan performa, tetapi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Kemudian yang kedua, tentunya memperbaiki komunikasi antara manajer operasional dan manajer administrasi dengan mempertemukan kedua belah pihak tersebut. Kemudian saran yang saya ingin sampaikan kepada manajer administrasi tentunya yang pertama, selalu mencoba untuk melakukan komunikasi antara manajer operasional dan manajer administrasi. Dan yang kedua, yaitu memberikan penjelasan juga kepada manajer operasional tentang alasan kenapa sikapnya yang memiliki kinerja yang baik agar bisa dicontoh dan memberi pengertian kepada manajer operasional. Dan untuk manajer operasional, saran yang harus dilakukan yaitu tentunya yang pertama seharusnya menerima segala keputusan atau kebijakan yang diberikan oleh perusahaan tentang penerimaan gaji. Dan yang kedua, tentunya merubah dirinya menjadi lebih baik lagi agar konflik ini tidak terjadi. Di sini dapat kita buktikan bahwa dalam suatu organisasi, komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga jalannya bisnis tersebut. Kemudian selain itu banyak sekali faktor-faktor yang mendukung agar jalannya suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya tentang konflik yang terjadi dalam perusahaan CV Blessing White dengan hubungan antara organisasi dan manajemen bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.